Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Kami baru saja menerima informasi, ketiga Raja Alam Besar dari Alam Bintang 3 secara pribadi telah tiba di alam kuno Laut Ilusi. Mereka telah menelusuri aura rumput Kaisar Abadi hingga ke sumbernya. Mereka telah menemukan bahwa jauh di bawah tanah ada formasi penyegel yang belum ditemukan sebelumnya, sepertinya itu melindungi istana bawah tanah yang besar. Apakah ini berarti rumput Kaisar Abadi seharusnya berada di dalam istana bawah tanah itu? Yunce bertanya dengan sungguh-sungguh. Seharusnya begitu. Namun, formasi penyegelan yang mendalam itu telah ada sejak lama, namun kekuatan sisa masih tetap sangat kuat. Bahkan upaya gabungan dari tiga raja kerajaan tidak mampu memecahkannya dalam waktu singkat. Namun seiring berjalannya waktu, jika berita ini menyebar dan dunia bintang menengah atau atas mengetahui keberadaan rumput Kaisar Abadi, bahkan jika itu adalah wilayah mereka, mereka bisa melupakan untuk mendapatkan rumput Kaisar Abadi. Jadi saat ini, tiga sekte yang berkuasa telah mengerahkan seluruh upaya mereka dalam menyebarkan berita dan mengundang semua sekte besar dan ahli dari alam bintang 3 mereka untuk berkumpul bersama dalam menghancurkan formasi. Syarat mereka untuk membantu pemecahan formasi adalah sekte mereka akan dapat mengirim sejumlah murid mereka sendiri bersama dengan tiga sekte yang berkuasa untuk menjelajahi alam kuno Laut Ilusi. Setelah melaporkan berita penting dalam satu tarikan napas panjang, Jiruyan akhirnya menarik napas lagi. Dia memasang ekspresi yang kompleks. Karena kepribadianmu yang keras kepala, aku tahu bahwa aku tidak akan bisa membujukmu untuk membatalkan keputusan apapun. Kali ini mereka mengundang beberapa ahli kuat ke istana bawah tanah untuk membuka segelnya sehingga ini adalah kesempatan terbaik bagi Anda untuk masuk ke dunia rahasia. Hanya saja, kekuatan dan kemampuan ketiga sekte yang berkuasa itu jauh lebih unggul daripada sekte jiwa. Setelah menembus segel, rumput Kaisar Abadi bahkan mungkin tidak dapat diambil secara pribadi oleh tiga raja alam besar. Yang ingin saya katakan adalah, jika segala sesuatunya tidak terlihat bagus, saya sangat menyarankan Anda untuk tidak terburu-buru mengambil risiko. Mungkin bahkan sebelum kamu kembali ke sini, ayah mungkin sudah mengirimkan kabar baik dari sana. Jiruyan benar-benar prihatin dan mengkhawatirkan Yunce, dan dia diam-diam memarahi dirinya sendiri karena ketidakmampuannya. Yunce menyeringai. Meskipun harapannya tipis dan taruhannya tinggi, jika saya tidak secara pribadi menuju ke sana, saya akan selalu merasa tidak berdamai. Tapi jangan khawatir, meskipun saya sangat ingin mendapatkan rumput Kaisar Abadi, saya tidak terlalu bodoh sampai ingin bunuh diri. Jika saya tidak dapat menemukan kesempatan sedikit pun, saya akan dengan patuh kembali ke sini. Jiruyan sedikit santai setelah mendengar ini, formasi dimensional telah disiapkan, kami dapat mengirimmu ke alam pengamatan laut, salah satu dari alam bintang 3. Dari Sigazing Realm, Anda dapat melanjutkan menuju utara. Setelah melintasi lautan sekitar 10.000 km, Anda akan mencapai Pulau Laut Ilusi. Dengan kecepatanmu, kamu akan sampai di sana dalam waktu sekitar 1 hari. Saya akan mengirimkan lokasi Pulau Laut Ilusi dan informasi yang berkaitan dengan alam bintang 3 melalui jejak pikiran. Ketika Anda sampai di pulau itu, Anda harus mengandalkan diri sendiri. Suatu hari kemudian, di Illusory Sea Island, Pulau Laut Ilusi lebih kecil dari yang diperkirakan. Lebarnya tidak lebih dari 50 km. Letaknya di lautan luas dan udara di sekitarnya sangat lembab dan dipenuhi aroma air asin yang kental. Suara gemuruh ombak yang memekakkan telinga sesekali terdengar. Begitu dia memasuki pulau itu, Yunce dengan cepat menyembunyikan dirinya. Pulau itu tidak memiliki banyak orang, dan kekuatan mereka tidak tinggi. Mereka sebagian besar berada di alam asal ilahi. Yunce melihat sekeliling dan perlahan menuju ke depan.
Saat dia mendekati jantung pulau, dia menghentikan langkahnya. Di depan dia melihat pusaran spasial besar yang bergolak tanpa henti. Itu tampak seperti mulut iblis raksasa. Sepertinya itu akan menyedotnya ke dalam jurang yang tidak pernah berakhir saat dia mendekat. Itu adalah pintu masuk ke alam kuno Laut Ilusi. Tanpa berpikir panjang, Yunce buru-buru mendekat. Di sekitar pintu masuk, ada sekitar selusin orang aneh yang menjaganya dengan longgar. Dari gerakan dan ekspresi mereka yang lambat, penjagaan mereka tampak berlebihan. Saat ini, mereka yang memasuki dunia rahasia adalah ahli puncak dari 3 dunia, jadi mengapa mereka harus berjaga-jaga? Satu-satunya alasan mereka ditempatkan di sana mungkin untuk mengusir individu acak yang mungkin mendekati pintu masuk. Sebelum meninggalkan alam Darkya, Ji Ruyan telah berulang kali memberitahu Yunce bahwa ketiga raja alam besar telah memasuki alam rahasia dan sudah berusaha membuka segelnya. Untuk membuka segel sedini mungkin, mereka menggunakan kombinasi undangan dan paksaan untuk membawa sejumlah besar ahli dari dunia bintang masing-masing. Pada saat ini, deskripsi paling tepat tentang apa yang terjadi di dunia rahasia dapat disebut sebagai tarian hiu pembunuh yang gila. 3 raja ilahi dan sejumlah besar ahli alam roh ilahi berada di alam rahasia. Dia seperti ikan kecil yang hendak mencuri makanan sekelompok hiu. Saya sudah di sini, tidak ada alasan untuk mundur. Mempertahankan kondisi tak kasat mata, Yunce dengan cepat mendekati pusaran itu. Dia menatap tangan kirinya dengan saksama, merebut sesuatu dari cengkeraman kekuatan gabungan 3 alam bintang besar jelas mustahil. Perjalanannya saat ini tidak dilakukan dalam momen impulsif dan berdarah panas. Itu karena dia mendapat bantuan dari Mutiara Racun Langit. Mutiara Racun Langit. Dengan bimbingan Mutiara Racun Langit, dia mampu mengunci lokasi rumput Kaisar Abadi. Namun, di hadapan para ahli dari 3 dunia bintang besar, bantuan ini dapat dianggap sebagai yang terlemah dari yang lemah. Setelah memasuki pusaran, ketidaktampakannya pasti akan hilang. Sebagai jaminan, ketika Yunce semakin dekat, dia tanpa suara melepaskan domain kupu-kupu merahnya, membuat semua murid yang menjaga kesurupan. Dalam sepersekian detik setelah mereka sadar kembali, Yunce sudah menghilang ke dalam pusaran. Saat dia melangkah melintasi ruang angkasa dan memasuki dunia rahasia, udara dan aura hukum mengalami perubahan yang jelas. Sebelum Yunce sempat mempelajari sekelilingnya, dia mendengar rentetan ledakan terus-menerus. Sekitar 50 km di depan, ada banyak cahaya yang kuat dan terang, berkedip-kedip menyertai ledakan yang tidak pernah berakhir. Aura kekerasan bisa dirasakan mengalir dari arah itu. Yunce mengangkat alisnya. Tanpa pikir panjang, dia dengan cepat bergegas mendekati area itu. Tak lama kemudian, sumber cahaya yang sangat besar berubah menjadi banyak tokoh ahli di masa depan. Seluruh tanahnya retak, dan di tengah celah dan selokan itu terdapat formasi penyegelan yang dalam kira-kira 30 meter. Meskipun terlihat lemah, ia memiliki aura kuno yang sangat kental, seolah-olah seluruhnya terbuat dari batu dalam yang bersinar. Di atas formasi ada 100 sosok aneh melayang di udara. Mereka telah melepaskan energi mereka yang dalam dan mengkonsolidasikannya ke dalam aliran energi yang sangat besar yang mengerikan yang mengalir deras dan tak henti-hentinya menghantam segel. Jika ada ahli mendalam dari dunia bintang rendahan yang ada di sini, terlepas dari identitas mereka, mereka semua akan terkejut melihat pemandangan ini. Ini adalah kekuatan gabungan dari lebih dari 100 praktisi mendalam yang menyerang formasi mendalam, tanpa satu pun dari mereka berada di bawah alam roh ilahi. Di alam bintang rendahan, Raja Ilahi akan dianggap sebagai eksistensi seperti dewa. Hanya sekitar setengah dari dunia bintang rendahan yang memiliki Raja Ilahi. Yang terkuat di antara mereka hanya ada di alam roh ilahi. Hanya sejumlah kecil alam bintang rendahan yang memiliki 2 atau lebih Raja Ilahi.
Oleh karena itu para ahli alam roh ilahi dianggap keberadaan yang tak terkalahkan di alam bintang yang lebih rendah. Namun lebih dari 100 dari mereka telah muncul di sini. Yunce menatap kilatan energi yang sangat besar. Dia melihat ke arah tengah, di jantung lebih dari 100 ahli alam roh ilahi, ada 3 sosok, dan energi mendalam yang datang dari mereka bertiga bahkan lebih menakutkan daripada gabungan energi dari 100 ahli roh ilahi lainnya. Aura yang mengelilingi mereka sangat mampu menekan semua ahli roh ilahi. Itu seperti 3 gunung yang tidak bisa dilewati yang menekan segala sesuatu yang terlihat, menimbulkan ketakutan pada siapapun yang hadir. Ketiganya tidak diragukan lagi adalah Realm King dari alam bintang 3 yang berbagi alam rahasia ini. Berdasarkan informasi Ruyan, Yunce dengan cepat mengidentifikasi mereka. Di sebelah kiri adalah seorang pria parubaya bertubuh seperti gunung, sikapnya mengesankan seperti kilat. Dia seharusnya menjadi Raja Alam Agung dari alam pengamat laut dan juga Master Sekte dari Sekte Ilahi Pembalik Lautan yang berkuasa di alam pengamatan laut, Han Kuan. Di sebelah kanan adalah seorang pria mengenakan jubah emas yang mewah. Dia memiliki penampilan bangsawan namun memiliki aura jahat dan berbahaya. Dinamakan Kaisar Nanli, dia adalah raja sekaligus Raja Alam Agung dari alam abadi selatan. Di tengahnya ada seorang pria yang sangat tampan. Meskipun dia melepaskan energi yang sangat besar dengan seluruh kekuatannya, dia tampak setenang air. Tidak ada sedikit pun perasaan tertekan. Dia adalah Realm King Agung dari alam Azure Haze, penguasa pulau dari sekte yang berkuasa, Mu Bai Mei. Dia yang terkuat di antara ketiganya. Kekuatan gabungan dari 3 Raja Ilahi dan lebih dari 100 ahli roh ilahi menutupi langit, mengguncang langit, dan mengguncang tanah. Di area tersebut terdapat ribuan anggota sekte berbeda yang berasal dari 3 alam bintang besar. Mereka berdiri sekitar 10 km jauhnya, wajah mereka berkonsentrasi pada pemandangan itu. Terlepas dari jarak mereka, beberapa murid yang lebih lemah dan lebih muda masih merasa sulit untuk berdiri teguh melawan serangan badai energi yang sangat besar. Bebatuan dan debu memenuhi langit dan udara bergejolak seperti lautan yang bergolak. Tanpa perintah langsung dari 3 Raja Alam Besar, para ahli alam roh ilahi ini tidak akan berani datang, apalagi membawa murid sekte mereka ke alam rahasia. Tampilan mentah kekuatan 3 alam bintang besar ini berlanjut selama beberapa waktu. Beberapa ahli roh ilahi memiliki kepala yang penuh keringat, namun formasi mendalam yang menanggung beban serangan mereka tampaknya tidak bergeming. Yunce tidak berani mendekat dan bersembunyi di balik batu besar, diam-diam mengamati tindakan setiap orang yang menyerang formasi. Alisnya menegang, dan tidak diketahui apa yang dia pikirkan. Bum 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 bum, tanah mulai retak dan pecah lapis demi lapis, namun formasi penyegelan yang mendalam tidak bergerak 1 inci pun. Namun, para ahli yang menyerang segel tersebut dapat merasakan bahwa formasi tersebut perlahan tapi pasti melemah sedikit demi sedikit, atau mereka tidak akan menggabungkan upaya mereka begitu lama. Semua orang saat ini fokus pada formasi segel. Dengan kemampuan penyembunyian Yunce yang kuat, tidak ada yang menemukannya mendekat. Yunce tetap diam. Dia menyapukan pandangannya ke seluruh kelompok dan sekitarnya, dengan hati-hati merencanakan langkah selanjutnya. Pada saat ini, tatapannya tiba-tiba berhenti, memperhatikan seseorang. Itu adalah seseorang yang sosoknya mirip dan usianya dekat dengan dirinya. Yunce memperhatikannya karena kekuatan mendalamnya relatif rendah, hanya berada di tahap pertengahan alam sovereign, belum memasuki jalan ilahi. Memiliki kualifikasi untuk masuk ke dunia rahasia ini berarti seseorang harus memiliki status yang hebat dan berada di puncak alam bintang 3, dan individu ini adalah yang terlemah dari semua yang telah masuk. Dia adalah satu-satunya orang di sana yang belum melangkah ke jalan ilahi dan dia menonjol di tengah-tengah semua ahli. Selain itu, pakaiannya berbeda dari yang lain.
Dia mengenakan jubah ungu bermotif dan memancarkan aura bangsawan. Karena kekuatannya sangat rendah, dia tidak berada di dekat aksi dan berada di pinggiran grup. Di depannya ada lebih dari selusin ahli yang bergabung bersama membentuk penghalang pertahanan untuk melindunginya. Mereka terus-menerus berbalik untuk memeriksa kondisinya, seolah mengkhawatirkan keselamatannya. Cukup jelas bahwa meskipun tingkat kultivasinya sangat rendah, identitasnya jelas tidak biasa. Selain 3 sekte yang berkuasa, tidak ada orang lain yang memiliki kesempatan untuk membawa murid-murid mereka untuk menjelajahi alam kuno Laut Ilusi, dan jika mereka melakukannya, mereka pasti akan membawa murid-murid mereka yang paling cerdas dan paling tajam, yang akan mereka investasikan. Semua masuk. Bagi seseorang di Sovereign mendalam yang datang ke sini, apalagi menjelajahi dan mencari pertemuan kebetulan, masalah paling mendasar untuk bertahan hidup adalah sebuah kemustahilan. Maka kemungkinan terbesarnya adalah orang ini ada di sini untuk menyaksikan kegembiraannya. Setelah menerima kabar tersebut, dia secara khusus datang ke sini untuk menyaksikan pembukaan istana bawah tanah. Untuk memiliki kualifikasi dan keberanian untuk melakukannya, dia harus menjadi seseorang yang penting dan memiliki hubungan dengan salah satu penguasa sekte yang berkuasa. Dia bisa saja seorang tetua atau bahkan keturunan langsung dari salah satu raja alam yang agung. Seolah-olah cakrawala sedang terbelah, suara pecah yang keras terdengar dan seluruh langit dipenuhi dengan energi yang sangat besar. Semua individu di atas formasi yang dalam menunjukkan ekspresi kegembiraan, namun tidak satu pun dari mereka mengucapkan sepatah kata pun. Mereka dengan penuh semangat menyalurkan energi mereka yang dalam dan melanjutkan serangan dahsyat mereka. Retakan mulai terlihat, dan dengan cepat mulai menyebar. Dalam waktu singkat, suara pecah terdengar sekali lagi, dan suaranya semakin terkonsentrasi. Formasi penyegelan berhenti berputar dan dengan cepat hancur berulang kali. Semua ahli berkumpul untuk menghancurkan formasi penyegelan dan seluruh kelompok akan menyaksikan momen itu. Yunce mengerutkan kening karena dia belum memikirkan apa langkah selanjutnya, hanya 3 raja alam yang akan masuk secara pribadi. Sisanya bukanlah karakter puncak dari 3 dunia bintang besar. Ini adalah wilayah alam bintang 3 dan rumput kaisar abadi tentu saja milik 3 raja alam besar. Metode apa yang bisa saya gunakan untuk mengambil makanan dari hiu besar ini? Tidak ada cara untuk melakukannya. Setelah hancurnya formasi, tanah mulai berguncang. Di kelompok di pinggiran, pria berjubah ungu di Sovereign mendalam realem juga mulai menunjukkan kegembiraannya. Dia secara pribadi terbang, mencoba untuk mendapatkan pemandangan dari tempat yang lebih tinggi, tetapi ketika dia dengan cepat bangkit, dia buru-buru dihentikan oleh orang-orang di depannya. Tuan muda, jangan gegabah, itu terlalu berbahaya. Para pengawalnya menahannya dengan cemas dan berkata, segelnya akan segera pecah. Tuan pulau telah mengatakan sebelumnya bahwa setelah segelnya rusak, kemungkinan besar akan ada ledakan aliran energi yang sangat besar. Demi keselamatan Anda, kita harus menjauh. Tuan muda pulau. 2 kata ini menyebabkan Yunce mengangkat kedua alisnya, penguasa pulau-pulau matahari kayu di alam kabut biru, Mu Baimei. Apakah dia putra Mu Baimei? Pemuda berpakaian ungu itu tertawa, haha, sebuah lelucon. Ayah kerajaan ada di sini, mengapa saya berada dalam bahaya? Jika kita mundur, bukankah kita akan menjadi sekelompok tikus yang ketakutan, menjadi lelucon bagi orang lain? Penjaga itu tahu bahwa dia tidak bisa menghentikannya dengan nasihatnya dan hanya bisa meneriakkan perintah kepada penjaga lainnya, kalian semua berikan fokus terbesarmu sekarang, pastikan tuan muda aman. Setiap orang dalam kelompok 3 raja alam semuanya dipenuhi keringat. Setelah puluhan tarikan napas, akhirnya terdengar ledakan besar, seolah-olah gunung runtuh menjadi lautan. Formasi penyegelan telah benar-benar runtuh, tetapi potongan-potongan formasi belum menghilang.
Energi sisa yang terlempar setelah keruntuhan membawa kekuatan ledakan yang sangat besar saat mereka mulai hancur. Semuanya, hati-hati. Kelompok ahli yang paling dekat dengan pusat gempa menarik kembali kekuatan mereka dan dengan tenang bertahan melawan pecahan. Potongan-potongan yang tersisa dikirim terbang dengan cepat jauh ke dalam kelompok yang menyaksikan tontonan itu, menghujani mereka dengan ledakan dahsyat. Pertahankan dengan sekuat tenaga. Kelompok itu mulai berteriak. Para ahli itu terbang ke udara, telapak tangan mereka menyerang dengan upaya bersama, menerbangkan pecahan formasi penyegelan. Para ahli muda dengan cepat melepaskan kekuatan besar mereka untuk bertahan melawan pecahan tersebut. Ini hanyalah bagian dari formasi mendalam yang rusak, dan sebagian besar sudah hilang oleh kelompok utama. Bagi para ahli ini, mereka tidak menimbulkan banyak ancaman. Bahkan jika mereka terkena pukulan tepat di wajah, paling tidak mereka akan menderita luka yang dangkal. Namun dalam kelompok ahli ini, ada pengecualian. Tuan muda, hati-hati. RGGH. Beberapa puluh pecahan pecah ke bawah dari atas pemuda berjubah ungu itu. Semua penjaga di depannya menggunakan semua yang mereka miliki untuk memblokirnya, tetapi setelah ledakan tiba-tiba, pertahanan mereka hancur dan mereka semua terlempar. Sebuah pecahan yang lolos dari blokade mereka mulai berjatuhan, langsung menuju ke arah pemuda berjubah ungu. Seolah-olah kematian sedang menimpanya. Meskipun energi fragmen formasi mendalam sangat lemah, bagi pemuda sovereign mendalam, itu adalah pemusnahan yang tidak dapat ia lawan. Hanya aura darinya yang menekannya sepenuhnya seperti gunung yang berat, membekukan darahnya. Dia tidak bisa bergerak sama sekali dan satu-satunya yang bisa dia lakukan hanyalah menangis putus asa. Tuan muda, Chuner, anggota Wutsun Island semuanya berteriak kaget, tidak mampu membantu. Mu Baimei sendiri berada puluhan kilometer jauhnya, bahkan jika dia bisa menembus ruang angkasa dan berteleportasi ke sana, dia tidak akan bisa tiba tepat waktu. Mata Yun Ce bersinar cemerlang. Beberapa pemikiran melintas di benaknya dan dia akhirnya berlari keluar, menembakkan Phoenix Arrow. Bang! Phoenix Arrow menghantam pecahan itu, menghancurkannya hingga berkeping-keping. Meskipun pemuda itu tidak terkena serangan secara langsung, kekuatan dari ledakan itu bukanlah sesuatu yang dapat dia tanggung dan dia terlempar dengan keras. Dia jatuh ke tanah sambil mengeluarkan tangisan yang menyedihkan. Tuan muda, anggota Wutsun Island sempat terpana dengan hal ini, setelah itu mereka bergegas dengan kecepatan tinggi dan mengangkat pemuda itu. Beberapa orang lainnya dengan cemas memeriksanya apakah ada luka. Angin kencang menyapu area tersebut dan seorang pria parubaya berbaju hijau turun dari langit. Dia mendarat di samping pemuda berjubah ungu itu. Itu adalah Raja Alam Agung dari Alam Azure Haze, penguasa pulau dari Pulau Wutsun, Mu Baimei. Dia segera meletakkan tangannya di dada pemuda itu sebelum ekspresinya perlahan mulai tenang. Ayah, melihat ke arah Mu Baimei, ketakutan di mata pemuda itu mulai mereda namun dia langsung berteriak kesakitan, "Ayah! Sakit sekali, apakah kedua kakiku lumpuh? Tuan Pulau, mohon istirahat dengan tenang. Tuan muda hanya mengalami luka di bahu kiri dan paha kirinya. Luka dalamnya tidak berat, dan lukanya pasti tidak mengancam nyawa. Dia akan pulih sepenuhnya dalam waktu paling lama setengah bulan." Seorang pemimpin penjaga melapor kepada kepala pulau saat dia melakukan penilaian. Untungnya orang ini membantu, jika tidak, saya tidak bisa, bayangkan konsekuensinya. Apa maksudmu lukaku tidak parah, aku akan mati, rang pemuda itu. Melihat pemuda itu, Yun Ce mengusap hidungnya dan berpikir, sepertinya aku telah menyelamatkan orang bodoh. Tidak heran, meskipun dia adalah putra seorang Realm King yang hebat dan memiliki akses terhadap lingkungan dan sumber daya terbaik, kultivasi mendalamnya masih sangat biasa. Tenanglah, kalau dia bilang kamu akan baik-baik saja. Kamu akan baik-baik saja. Mu Baimei tampaknya sangat menyayangi putra ini.
Dia menghiburnya dengan beberapa kata dan kemudian berdiri kembali. Dia tidak mencaci maki para penjaga yang sekarang gemetar karena tidak kompeten, tapi langsung menuju ke arah Yun Ce sambil mengungkapkan senyuman terima kasih. Terima kasih, adikku, karena telah membantu barusan, kalau tidak, nyawa kecilnya akan hilang di sini. Selesai, dia meletakkan kedua tangannya di sisinya sambil berdiri tegak dan memberi hormat pada Yun Ce. Tindakan ini membuat Yun Ce sangat terkejut. Pria di depannya ini bukan hanya senior dalam hal usia, dia juga adalah penguasa sebuah kerajaan, seorang raja kerajaan. Meskipun dia telah menyelamatkan putranya, berdasarkan kekuatan dan identitas Bai Mei, tindakan ini akan membuat siapapun melompat ketakutan. Dia buru-buru membalas isyarat itu, wajahnya penuh kejutan. Tuan Pulaumu, ini bukan apa-apa. Junior sudah lama mendengar ketenaran Island Mastermu. Mampu menyelamatkan putra Tuan Pulau adalah keberuntungan Junior. Saya tidak dapat menerima sikap sedalam itu dari Tuan Pulau. Hahaha, anugerah penyelamatan hidup sangat berharga. Mu Bai Mei tertawa. Sikapnya tenang, sama sekali tidak memiliki tekanan atau penindasan seperti yang dimiliki oleh seorang penguasa suatu kerajaan. Dia berbalik, Cuner, cepatlah berterima kasih kepada dermawanmu. Pemuda berjubah ungu itu masih mengerang kesakitan. Dia menatap Yun Ce dengan tatapan tajam dan berteriak, mengapa aku harus berterima kasih padanya? Dia hampir menyebabkan kematianku. Jika bukan karena dia, dan jika ayah kerajaan secara pribadi mengambil tindakan, aku tidak akan, sangat menyakitkan. Yun Ce terdiam. Mendesah. Mu Bai Mei menggelengkan kepalanya ke arah Yun Ce, adik, tolong jangan tersinggung. Anak saya telah dimanjakan oleh ibunya sejak dia masih kecil. Dia masih hijau sehubungan dengan beberapa kesopanan dasar. Mu ini akan menggantikan putraku, Mu Tangchun, sebagai ucapan terima kasih. Sehubungan dengan masalah hari ini, saya pasti akan menghadiahi Anda dengan mahal. Saya tidak akan berani, saya tidak akan berani. Wajah Yun Ce masih penuh keterkejutan. Mu Tangchun, nama ini terdengar sangat enak di telinga. Hehehehe. Saat ini, tiba-tiba terdengar suara sarkastik, Pak Tuamu, karena anakmu sudah setengah mati, kenapa kamu masih tinggal di sini? Cepat kirim anakmu pulang untuk pulih. Jika Anda terus menunda dan dia kehilangan nyawanya, itu buruk. Bagaimanapun, itu hanyalah sebatang kecil rumput kaisar abadi. Bagaimana itu bisa dibandingkan dengan harta seorang putra? Apakah kamu tidak setuju, Master Sekte Han? Saat dia berbicara, sesosok tubuh mulai turun perlahan. Pakaian emasnya yang menarik perhatian adalah bukti siapa dia. Raja Alam Agung dari Alam Abadi Selatan, Kaisar Nanli. Di sisinya adalah pria berbadan tegap, Han Kuan, Raja Alam Besar dari Alam Pengamatan Laut. Dia dengan tenang mengucapkan, Tuan Pulaumu, kamu harus kembali dan merawat putramu dengan baik. Mu Bai Mei tidak tampak marah melainkan menyeringai. Aku khawatir aku akan mengecewakan kalian berdua. Anak saya hanya mengalami beberapa luka ringan, tidak mengancam jiwa. Bagaimana hal itu bisa menunda atau mengganggu pencarian kita untuk rumput kaisar abadi? Hahaha, Kaisar Nanli tertawa terbahak-bahak. Patuamu memang sudah memikirkan hal ini dengan matang. Lagi pula, jika anak ini meninggal, Anda dapat memiliki 10 anak laki-laki lagi. Jika rumput kaisar abadi hilang, aku khawatir kamu bahkan tidak perlu berpikir untuk menyentuhnya lagi seumur hidup ini. Namun, Kaisar Nanli tiba-tiba menoleh untuk melihat Yun Ce. Aura kehidupan anak ini tampaknya baru berusia sekitar 20 tahun, namun dia telah berkultivasi di alam jiwa ilahi. Memiliki kualifikasi ini seharusnya membuatnya sangat terkenal di 3 alam kita, tapi raja ini tidak ingat pernah bertemu dengannya. Faktanya, mahir dalam seni mendalam atribut api sepertinya jarang terjadi di 3 alam kita.
Di 3 wilayah di mana laut merupakan komponen utamanya, hukum dan elemen air sangat kuat. Itu sangat cocok untuk seni mendalam atribut air, tidak cocok untuk seni mendalam atribut api. Di semua alam bintang 3, pasukan di eselon atas tidak memiliki seni mendalam atribut api di antara mereka. Itu jarang terjadi bahkan di level menengah. Yunce baru berusia sekitar 20 tahun namun dia berada di alam jiwa ilahi. Di salah satu dari 3 sekte yang berkuasa, dia akan berada di puncak. Kaisar Nanli sangat tidak puas dengan Yunce yang menyelamatkan putramu Bai Mei, dan oleh karena itu nada suaranya tidak ramah. Topiknya membangkitkan minat semua orang di sekitar dan Han Kuan juga mengerutkan kening, menggeram, "Nak, kamu berasal dari dunia bintang mana dan dari sekte mana kamu berasal?" Menarik perhatian semua orang, Yunce mulai panik. Dia merasa sangat stres dan ketika dia berbicara dia dengan ringan tergagap, "Salam, semua senior, junior ini bernama Ling Yun. Aku dari alam Darkya. Saya sedang berkeliling alam pengamatan laut ketika saya mendengar berita bahwa sesuatu yang besar telah terjadi di sini. Aku penasaran, jadi aku. Apa?" Kata-kata Yunce membuat semua orang terkejut. "Seseorang dari alam Darkya, beraninya kamu?" Wajah Han Kuan menjadi gelap, "Bagaimana kamu bisa masuk ke sini? Motif apa yang Anda miliki untuk datang ke sini? Ini sepertinya tidak sesederhana itu." Kaisar Nanli tertawa, "Kali ini kami mengundang semua sekte besar dari alam bintang 3 dan membuka alam kuno ini. Kami telah mengambil semua tindakan pencegahan. Mencoba masuk ke sini tidaklah sesederhana itu. Saya tidak pernah membayangkan bahwa sebenarnya ada seseorang yang memiliki empedu seperti itu. Lupakan saja. Itu hanya masalah kecil yang tidak ada hubungannya." Mu Bai Mei melambaikan tangannya. Dia menoleh ke Yunce, "Meskipun kultivasi dan kualifikasimu tidak biasa, tetap saja kamu bukan berasal dari salah satu dari 3 dunia bintang. Memasuki dunia rahasia kuno ini memang tidak pantas. Namun, karena Anda tidak memiliki niat jahat atau intrik jahat dan lebih jauh lagi menyelamatkan nyawa anak saya, kami tidak akan melanjutkan masalah ini. Anda harus bergabung dengan sekte lain dan terlibat dalam eksplorasi Anda sendiri. Jika Anda bertemu secara kebetulan atau menemukan harta karun, Anda dapat menyimpannya." Ekspresi ketakutan Yunce menghilang dan digantikan dengan kegembiraan, "Terima kasih, Tuan Pulaumu. Junior ini tidak akan pernah melupakan rahmat yang telah ditunjukkan oleh Tuan Pulaumu kepadaku. Pergilah sekarang," kata Mu Bai Mei sambil tertawa ramah. Dia berbalik ke arah Kaisar Nanli dan Han Kuan, "Nanli rubah tua, Master Sekte Han, sudah waktunya kita menyelesaikan masalah dengan benar." Formasi penyegelan telah hancur dan pintu masuk selebar 10 meter muncul di bawah mereka. Sederet anak tangga berwarna hitam kehijauan mengarah ke bawah. Sejauh mata memandang, semuanya gelap gulita, tidak ada yang tahu seberapa dalam kedalamannya. Istana bawah tanah ini memang sangat dalam. Tidak heran undulasi dari Immortal Emperor Grace sangat lemah. 3 raja alam berdiri di pintu masuk. Di belakang mereka ada semua karakter di level yang lebih tua dan mereka yang mengambil bagian dalam menyerang formasi penyegelan. Sekte lain sudah berdiri jauh sekali, tidak ada satupun yang dekat. Han Kuan melangkah maju dan mengirimkan indera rohnya ke istana bawah tanah. Keterkejutan terpampang di wajahnya, udaranya sangat keruh. Tingkat kekeruhannya sangat besar sehingga akan sangat menekan kekuatan mendalam dan penginderaan ilahi. Mu Bai Mei juga mulai mengerutkan kening. Istana bawah tanah ini belum pernah ditemukan sebelumnya. Itu mungkin telah disegel selama lebih dari 1 juta tahun. Jika udaranya tidak keruh, itu akan menjadi kejutan. Kaisar Nanli melanjutkan, "Selain udara yang keruh, saya khawatir akan ada bahaya lain di dalamnya. Patuamu dan Master Sekte Han semuanya adalah pria yang memiliki putra dan putri serta keluarga.
Mengapa mempertaruhkan hidupmu demi sebatang kecil rumput kaisar abadi? Biarkan saja raja ini masuk dan mengintai terlebih dahulu. Old Fox Nanli, kebiasaan lamamu yang terbelakang ini tidak akan pernah berubah, dengusmu Bai Mei. Jangan lupa perjanjian kita. Han Kuan mengingatkan mereka, kami bertiga memiliki kekuatan yang setara. Kalau kita benar-benar bertengkar, hanya akan ada luka dan kerugian di semua sisi, tidak ada keuntungan sama sekali. Saya yakin Anda semua mengetahui fakta ini. Master Sekte Han yakinlah. Mu Bai Mei melanjutkan, setelah memasuki istana bawah tanah, siapapun yang mendapatkan rumput kaisar abadi terlebih dahulu akan menjadi miliknya. Tidak akan ada perampasan atau perebutan. Istana bawah tanah yang mampu menumbuhkan rumput kaisar abadi di dalamnya pasti akan memiliki harta karun khusus lainnya juga. Siapapun yang mendapatkan rumput kaisar abadi tidak akan diizinkan menyentuh harta karun lainnya di dalam istana ini. Perjanjian ini telah disaksikan oleh seluruh tetua dari 3 sekte kami. Saya khawatir tidak ada di antara kita yang berani kehilangan muka dengan mengkhianati perjanjian. Haha, bagus sekali, Kaisar Nanli tertawa lagi. Kemudian, dia mengambil langkah besar ke depan dan memasuki istana bawah tanah. Kalian semua, jaga pintu masuk lorong, jangan biarkan siapapun mendekat ke sini. Mu Bai Mei memerintahkan dan bersama dengan Han Kuan mereka juga memasuki lorong menuju istana bawah tanah. Udara di lorong itu tebal dan keruh, dan semakin mereka masuk semakin dalam, keadaannya semakin buruk. Hanya beberapa napas kemudian, semua langkah kaki mereka, serta aura mereka, lenyap dari indera roh semua orang yang hadir. Yun Ce tidak pergi jauh. Dia telah mendengar seluruh percakapan mereka. Ketika 3 raja alam besar memasuki lorong, dia dengan senang hati meninggalkan pandangan mereka dan menjadi tidak terlihat. Dia sekarang diam-diam kembali dan menatap dengan penuh perhatian ke pintu masuk istana bawah tanah. Dari jauh, pintu masuk tampak seperti diselimuti kabut asap tebal. Apa yang harus dia lakukan selanjutnya? Secara alami adalah memasuki istana bawah tanah. Namun, untuk memastikan tidak ada kecelakaan, mereka yang menjaga di pintu masuk semuanya adalah karakter tingkat tua dari 3 alam bintang besar. Mereka semua adalah ahli ekstrim di tingkat alam roh ilahi. Keempat belah pihak memiliki 2 orang yang berjaga untuk total 8 ahli alam roh ilahi. Terlebih lagi, mereka semua berdiri sangat dekat dengan pintu masuk. Jika dia ingin menyelinap ke istana bawah tanah, bahkan posisi terbaik untuk menyelinap hanya sekitar 6 meter dari salah satu dari mereka. Mereka adalah ahli dari alam roh ilahi. Dalam jarak sedekat itu, bahkan jika dia mengeksekusi Moon Splitting Cascade bersama dengan Flowing Hidden Lightning hingga batas kemampuannya, ada kemungkinan besar mereka akan menemukannya. Dan jika mereka menemukannya, tidak akan ada kesempatan kedua. Lupakan memasuki istana bawah tanah, melarikan diri pun sama sulitnya dengan naik ke surga. Yun Ce perlahan dan terus bergerak mendekat. Ketika dia berada sekitar 300 meter jauhnya, dia berhenti. Setelah sedikit ragu, dia tidak melanjutkan ke depan. Mustahil, meskipun mereka tidak terlihat dalam kewaspadaan tinggi, mendekat secara paksa, jarak seperti itu terlalu berbahaya. Saya perlu menemukan cara untuk membuat mereka pergi, atau memberi mereka sesuatu untuk mengalihkan perhatiannya. Haruskah aku membunuh beberapa bawahan mereka? Namun jika aku melakukan itu mungkin akan membuat mereka lebih waspada. Atau, saat Yun Ce sedang berjuang untuk mendapatkan ide, suara gemuruh keras meledak dari timur. Meskipun suara ledakannya sangat jauh, namun tetap saja sangat mengejutkan dan membawa kekuatan yang tak terbayangkan. Dan suara gemuruh di kejauhan ini membuat semua ahli merinding. Para tetua yang menjaga pintu masuk semuanya memandang ke timur, itu auman naga. Apakah itu naga banjir skala besi yang melarikan diri 50 tahun yang lalu? Dengan sungguh-sungguh bertanya pada salah satu tetua alam pengamatan laut.
Si Yuan, hanya aku di sini saja sudah cukup. Cepat bawa orang-orang untuk mengepung dan membunuhnya. Kita tidak boleh membiarkannya lolos lagi dengan cara apapun. Raungan naga telah membuat ketiga sekte yang berkuasa bersemangat. Semua ahli di alam roh ilahi mulai terbang ke langit, langsung menuju ke tempat asal suara gemuruh. Dari 8 orang yang menjaga pintu masuk, 5 di antaranya terbang dengan tergesa-gesa, hanya menyisakan 3, dan 3 orang lainnya memusatkan seluruh persepsi dan indera mereka ke arah selatan. Ini adalah kesempatan yang diberikan dewa kepada Yun Ce. Di bawah kondisi tak kasat mata, dia tanpa ragu berlari ke depan. Saat dia mendekati tanda 100 meter, dia mulai melambat dan menahan napas, semakin dekat, dan semakin dekat, dan semakin dekat.